dewan direksi, di mana di dalamnya ada para departemen yang mewakili ya divisi atau unit. Itu harus ditentukan supaya tidak terlalu banyak dan juga orang yang diundang itu betul-betul mewakili problem yang dipecahkan. Kemudian membuat surat undangan. Nah, undangan ini kalau internal namanya notice. Ya, notice itu di dalamnya juga sudah ada agenda singkat. Walaupun ada agenda juga yang sebenarnya. Tapi kalau secara umum biasanya ada undangan. Tapi catatan internal itu biasa disebut dengan notice. Kemudian membuat daftar hadir peserta, karena ini juga menyangkut dengan performa dari rapat itu. Karena rapat itu resmi, perlu orang-orang yang diundang itu hadir. Kalau yang tidak hadir ada apologize-nya, atau mungkin dia kirim dokumennya, atau ada orang yang mewakili dia. Nah, oleh sebab itu sekretaris dari jauh-jauh hari sudah mengkontak para peserta. Karena kalau pada level-level board of director itu, yaitu perlu sekali klarifikasi yang jelas. Ya, kalau di dalam internal departemen itu komunikasinya kan akan lebih lancar. Kemudian bahan-bahan rapat itu dokumen-dokumen yang akan dibicarakan. Biasanya peserta itu 2 atau 3 hari sekretaris sudah mengkontak sehingga dokumen-dokumen itu sudah bisa dikirim lalu bisa di-print atau nanti untuk bisa disajikan di layar ya pada waktu presentasi. Nah, itu perlu sekali peralatan-peralatan yang dipakai ya sebagai alat bantu kelancaran rapat dan mempersiapkan ruangan rapat. Biasanya di dunia usaha itu di perusahaan itu ada dia punya ruangan-ruangan meeting. Nah, kalau di Politeknik juga ada ruangan meetingnya ya. Di jurusan-jurusannya juga ada. Di administrasi bisnis itu kan dia punya ruangan yang besar modelnya teater. Kan ada juga dengan kapasitas. Tapi kalau misalnya untuk meeting-meeting yang spesial itu biasanya ada di ruangan direktur. Itu hanya untuk pejabat teras, pejabat tingkat tinggi aja ya, level-level direktur dan ada meeting sendiri. Atau juga di luarnya ada yang untuk kapasitas sedang dan ada juga yang kapasitas yang besar. Bahkan yang besar sekali kalau di Politeknik ada di lantai 3 ya, itu bisa ratusan orang. Nah, jadi tergantung daripada sasaran, alasan, tujuan daripada rapat, siapa yang akan diundang. Itu menyangkut dengan persiapan ruangan. Nanti model-model ruangannya juga ada ya di slide-slide selanjutnya. Oke, kemudian memilih orang yang tepat ya. Silakan Cindy baca. Cindy Aulia. Oh, iya Bu. 4. Memilih orang yang tepat untuk rapat. Memilih orang yang tepat untuk diundang rapat. Pasti ada alasan kenapa seseorang mengikuti rapat. Berdasarkan tujuan rapat, manajer dan tim harus mempertimbangkan banyak hal untuk memilih siapa yang harus ikut rapat. Mulai dari tujuannya, jumlahnya, pesertanya, tempatnya, bentuknya, dan lainnya. Ya, jadi memilih orang yang tepat tentu apalagi problem bisnis ya. Nah, di dunia bisnis itu pasti mereka sudah rutinitas dengan kegiatan mereka. Kalau mau membicarakan kecuali ada hal baru sebagai informasi. Tetapi kalau rutinitas mereka sudah ngerti kerjaan. Tetapi apa problem yang mereka hadapi? Nah, itu perlu untuk didiskusikan, perlu ada motivasi kepada mereka supaya ya paling tidak gambaran dari atasan itu memberikan jawaban-jawaban yang jelas terhadap problem yang dihadapi oleh setiap departemen. Nah, sekarang pertimbangan menentukan siapa yang hadir. Ya, Syahawa baca. Oke, Ma'am. Pertimbangan menentukan siapa yang hadir, diantaranya siapa saja yang memerlukan informasi tangan pertama yang ingin dibagikan tim. Dari siapa tim memerlukan informasi tangan pertama, siapa saja yang punya kepentingan dengan masalah yang dibahas saat rapat atau siapa yang membantu memecahkan masalah. Siapa saja yang berkepentingan dengan keputusan yang diambil. Ya, jadi betul-betul orang yang berkompeten. Atau menurut si dia katanya no, bagi dunia bisnis itu nggak ada menurut, bagi dunia bisnis itu by dokumen. Ya, nah, kalau ramalan penjualan itu harus jelas, itu lewat survei.
dan hasilnya itu betul-betul akan dibahas dan dibicarakan di dalam rapat. Nggak bisa katanya, ya. Nah, siapa dapat informasi ini? Timnya siapa? Kapan dia melaksanakannya? Presentasinya bagaimana? Itu harus jelas. Makanya dokumen-dokumen yang dibicarakan di dalam rapat itu nggak bisa kesalahan aja. Jadi orang yang mengikuti rapat itu dia sudah siap, dia sudah mengerti apa yang dia sajikan ya lewat dokumen-dokumen itu supaya orang yang nggak tahu menjadi tahu. Apalagi yang menjangkut dengan proses pengambilan keputusan ya. Oke, yang berikutnya kita melihat kepada perangkat yang paling penting di dalam rapat sebagai koridor adalah agenda ya. Nah, agenda ini biasanya ditentukan sebelum rapat. Tanpa agenda, rapat menjadi diskusi yang tanpa arah dan tentu akan bertele-tele. Nah, cakupan daripada agenda itu tentu ada topiknya, ada orang yang bertanggung jawab atas setiap topik, waktu yang disediakan, dan kategorinya apakah itu diskusi, informasi, dan sebagainya. Nah, silakan Anda buka di e-learning salah satu contoh dari agenda yang saya pilih. Ya, ada begitu banyak contoh agenda. Ini ada salah satu aja. Sudah? Ya. Coba Ikhlasya baca agenda itu. Wealth and Investment Pty Ltd quarterly meeting of the Board of Directors to be held at 2 p.m. on 30 June 2022 in boardroom 222 Richard Melbourne. Agenda. Ya, sebentar. Klasya bisa menerjemahkannya? Bisa. Gak apa-apa, nanti saya juga akan jelas. Coba. Wealth and Investment. I'm not sure, Miss. Ya. Jadi ini nama perusahaannya, ya, perusahaan investasi. Limited itu PT, perseroan terbatas. Ya kan, biasanya disingkat dengan LTD. Kalau perusahaan asing itu ada LTD sama dengan kalau kita PT yang TBK. Ya kan? Nah, kalau kan ada PT yang TBK itu berarti PT itu adalah PT yang terbuka, yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Ya, kan? Nah, itu kalau Indonesia PT TBK. Misalnya Bank Mandiri TBK. Berarti Bank Mandiri itu kepemilikannya juga bisa dari kepemilikan publik. Selain saham mayoritasnya itu dikuasai oleh pemerintah karena pemerintah yang menentukan kebijakan. Ini kan bank plat merah. Jadi bisa saja 55%, 45% itu bisa dimiliki oleh publik. Nah, jadi namanya Bank Mandiri TBK. Nah, tapi kalau yang internasional tulisnya LTD Limited. Berarti ini perseroan terbatas. Oke? Nah, lalu ini adalah quarterly meeting. Berarti setiap 3 bulan sekali diadakan rapat. Perhatikan, ini adalah rapat rutin. Rapat rutin setiap 3 bulan sekali. Ya, ini rapat dari Board of Director, Dewan Direksi, ya, yang dimulai pada jam 2 siang pada tanggal ini diasumsi ya 30 Juni 2022 bertempat di boardroom ya Jalan Weris nomor 222 Kota Melbourne. Jadi performa resmi harus jelas. Kalau buat agenda ada nama perusahaannya, sifat meetingnya, ini dari rapat yang diadakan ini rapat apa, ya kan? Kemudian tanggalnya, jamnya, ruangannya, alamat kantornya, perusahaannya, kotanya, itu performa jelas. Oke, sudah ngerti ya?
Ya, baru kita masuk di agendanya. Nah, Devin baca butir-butir agenda. Baik Bu, yang agenda yang pertama, opening of meeting by chairperson. Kedua, attendance by secretaries. Ketiga, apologies by secretaries. Keempat, adoption of minutes of meeting held on 27 March 2022 by chairperson. Kelima, half yearly dividends. Keenam, staff bonus. 7, any others business. 8, closed by chairperson. Ya, Devin bisa tolong menerjemahkan butir-butir agenda ini? Saya nggak terlalu yakin sih Bu, tapi yang pertama itu pembukaan dari pemimpin rapat, yang kedua itu apa ya, kehadiran oleh sekretaris, Ya. terus apologies, permintaan maaf dari sekretaris, adoption of meeting held by. Gak apa-apa, nanti saya jelasin. Kemudian next. Itu kayak adoption, penetapan ya Bu. Penetapan ya Bu, of meeting. Lalu yang kelima, dividends half. Yang keenam itu bonus staff, yang ketujuh bisnis lainnya, lalu yang kedelapan itu penutupan rapat. Ya, jadi ini kerangka koridor ya. Ya, banyak bentuk agenda tapi saya pilih ini karena sangat bagus ya, representasi untuk kita belajar. Butir yang pertama itu opening of meeting by chairperson. Jadi pembukaan rapat itu adalah pemimpin rapat. Biasanya dibilang chairman, tapi chairman itu kan cenderung ke laki-laki. Bisa saja direkturnya adalah wanita. Jadi umumnya disebut sebagai chairperson, ya. Oke. Jadi rapat itu bukan dibuka oleh sekretaris. Rapat itu harus dibuka oleh chairperson. Siapa chairperson? Ya direkturnya, pemimpin rapatnya. Tergantung siapa yang memimpin rapat. Kemudian karena kan di situ ada daftar hadir, kita undang 8 orang. Dibacakan, diperkenalkan Bapak A, Ibu A dari departemen ini, dari departemen itu. Kalau kita undang eksternal, sebutkan di situ diperkenalkan ya yang hadir. Ya, ini dari pihak government, pemerintah, ini dari supplier. Nah, tetapi ini kan rapat kita hari ini kan rapat dewan direksi secara internal ya. Jadi diperkenalkan. Kemudian ada butir apologize, permintaan maaf oleh sekretaris karena yang diundang 8 orang tapi yang hadir cuma 7 orang. Nah, 1 orang itu si A atau si B, bapak atau ibu yang berhalangan hadir tetapi ada dokumen-dokumennya. Karena itu resmi ya, jadi istilahnya apa ya, fatsunnya, performa yang benar dari sebuah rapat. Jadi tidak asal-asalan. Jadi detail sekali sampai dengan permintaan maaf. Kalau yang kita undang 8 orang dan 8 orangnya itu hadir, yang nggak usah bilang permintaan maaf. Tapi ada butir permintaan apologize itu di agenda. Apakah itu hadir atau tidak hadir? Ya, tetap harus ditulis apologize. Lalu yang keempat ada adoption of minutes of meeting held on tanggal 27 Maret. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Karena ini rapat rutin setiap 3 bulan sekali, maka perlu diadopsi, dilihat kembali rapat 3 bulan yang lalu. Ngerti? Nah, rapat 3 bulan yang lalu itu bulan apa? Bulan Maret. Kan Juni, Mei, April, Maret. Ya, jadi karena itu rutin, itu perlu dilihat hasil akhir daripada rapat bulan Maret itu apakah sudah close atau belum. Kalau sudah close tidak bisa dibicarakan. Tetapi kalau follow up ada butir-butirnya perlu juga untuk ditindaklanjutin. Tetapi adoptionnya itu harus ya dijelaskan minutes terakhir dari 3 bulan.
Ya, nah, saya kasih contoh. Misalnya 3 bulan ke depan, bulan apa kita rapat? 3 bulan ke depan kita akan rapat lagi, yaitu bulan apa? Kalau sekarang Juni, berarti 3 bulan ke depan kita rapat bulan September. Kalau kita rapat bulan September, ada butir adoption dari minutes bulan apa? Juni. Bulan Juni. Good, ngerti. Ya kan? Ya, bisa ngerti? Kalau 3 bulan ke depan kita adakan rapat, agendanya jangan lupa ditulis adoption dari minutes bulan Juni. Itu kalau quarterly meeting, 3 bulan sekali. Bisa saja monthly, bisa saja bulanan, weekly bisa. Jadi kalau itu rutin yang berkala, perlu ada adoption. Tapi kalau itu rapat incidental, tiba-tiba mendadak gak perlu ada adoption. Ya kan? Nah, karena tiba-tiba. Tapi kalau itu rapat-rapat rutin, ini kan quarterly meeting, ya kan? Atau weekly meeting, ya, perlu ada adoption. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Kalau kita sebelum rapat, kita buat agenda sebagai koridor. Perhatikan ya. Sementara rapat itu berlangsung, si sekretaris sebagai notulis, dia membuat notulen berdasarkan agenda urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Kan ditulis notulennya kan? Ya, oleh si sekretaris yang fungsinya sebagai notulis. Kemudian setelah rapat itu selesai, lalu dia sudah menjadi dokumen resmi, dia tidak lagi namanya notulen. Dia tidak lagi namanya notulensi, tetapi dia namanya adalah minutes. Jadi minutes itu dokumen finally daripada sebuah rapat. Jadi minutes ini ditulis berdasarkan notulensi. Notulensi dibuat berdasarkan agenda. Anda bisa ngerti? Ya, sebelum rapat, sekretaris buat apa? Agenda. Sementara rapat, sekretaris buat apa? Notulen. Setelah rapat, sekretaris buat apa? Minutes. Oke? Nah, jadi kalau bilang notulen yang biasa mana notulen? Itu sebenarnya draft. Tapi kalau di sekretaris yang benar, di kantor yang benar, ya nanti dari draft notulensi ini akan dibuat menjadi minutes. Nah, kalau teman-teman kita yang nanti ada jurusan sekretaris, ya prodi sekretaris, itu cara penulisan minutes itu detail. Saya tidak ajarkan di sini karena Anda kan bukan prodi itu. Ya, nah, kalau penulisan minutes itu ada detail. Saya hanya kasih gambaran aja. Ada 3 cara penulisan minutes. Ada action itu hanya garis-garis besar aja. Ada naratif itu cerita panjang kejadiannya, ada yang komplain siapa yang tidak setuju dan macam-macam, itu dicerita. Itu narasi. Tetapi ada dalam bentuk resolution minutes, yaitu dia tidak terlalu singkat seperti action dan dia tidak terlalu detail seperti naratif. Jadi dia combine, itu namanya resolution atau resolusi. Nah, kalau Anda misalnya selalu dengar ya, kalau ada perdebatan di tingkat internasional antar negara, ada perang atau juga misalnya ada diskusi antar negara, biasanya selalu rujukannya resolusi PBB nomor sekian. Betul kan? Anda selalu dengar gitu kan? Nah, jadi cara penulisan minutes itu adalah cara penulisan dengan cara resolution, tidak dengan action atau naratif. Karena memang biasanya orang pakai penulisan minutes itu adalah dengan cara resolution. Jadi tidak pernah bilang notulensi. Tidak pernah bilang notulensi nomor, tidak. Selalu dibilang resolusi. Artinya apa? Minutes. Jadi Anda belajar hari ini kalau notulensi itu draft selama rapat berlangsung. Setelah rapat berlangsung sebagai dokumen file, namanya apa? Minutes. Ya, makanya di situ dibilang adoption of minutes of meeting. Jadi kembalilah kita melihat, kita mengambil lagi minutes 3 bulan yang lalu. Ya kan?
entah mau ditulis dengan cara apa, action, naratif, atau resolusi. Ya, oke. Jadi itu yang perlu sekali diperhatikan. Ya, kemudian yang menjadi inti pembahasan hari tanggal 30 Juni adalah tentang dividen setengah tahun, 6 bulan sekali itu diberikan dividen, karena ini PT pemegang saham, kalau perusahaan itu untung, pemegang saham dapat apa? Dividen. Ya kan? Nah, kalau PT kan, karena ini kan PT kan, nah, jadi pemegang saham akan mendapatkan dividen, itu dibicarakan. Kemudian juga ada staff bonus, ada bonus untuk para staff. Nah, itu dua pokok penting yang dibicarakan di meeting tanggal 30. Nah, nanti sekretaris akan menulis catatan-catatan notulensinya dan akan menjadi minutes untuk nanti meeting tanggal bulan September mendatang. Ya. Lalu yang ketujuh ada any others business. Kalau kita biasanya hal-hal keliling atau misalnya warna sari. Kita mau bicarakan apa aja di samping dividen dan bonus sebagai pokok yang penting. Mungkin di situ kita mau membicarakan tentang motivasi karyawan, boleh, tapi tidak terlalu detail karena intinya hanya dividen dan bonus. Mungkin tentang gathering family yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan motivasi karyawan, silakan. Lalu yang terakhir, close by chairperson. Rapat ditutup oleh pimpinan, bukan oleh sekretaris. Tapi biasanya sebelum chairperson dia menutup, berterima kasih untuk floor yang sudah hadir. Biasanya dia memberikan kesempatan untuk sekretaris membaca risalah notulensinya. Lalu sekretarisnya membaca, ada yang masih kurang-kurang itu bisa dikoreksi. Nah, setelah itu baru ditutup oleh pimpinan rapat, bukan ditutup oleh sekretaris. Ya, jadi kalau agenda rapat yang penting seperti ini ya. Jadi butir 1 perhatikan baik-baik, butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 itu harus ada. Butir 5 dan 6 fleksibel, tergantung acara yang dibahas ya. Nah, lalu butir 7 dan butir 8 harus ada. Itu contoh ya. Bisa saja di pembicaraan kita next meeting 1 butir aja atau bisa saja 3, tergantung dengan problem yang dihadapi. Yang penting tadi saya kasih catatan poin 1, 2, 3, 4, 7, dan 8 itu harus ada di agenda. Sedangkan 5 dan 6 itu fleksibel, tergantung materi yang dibicarakan. Jadi Anda sudah bisa lihat di sini dari agenda ada 3 pihak yang paling dominan. Pertama chairperson, kedua sekretaris yang membantu pimpinan, dan yang ketiga adalah attendance sebagai undangan atau sebagai peserta yang hadir. Ya, dokumen-dokumen yang penting sekali sebagai koridor: pertama notis undangan, kedua agenda, ketiga notulensi, dan yang keempat adalah minutes. Di samping dokumen-dokumen catatan dari setiap peserta yang akan menginformasikan atau yang akan menyajikan data-data pembahasan selama dia mengikuti rapat. Nah, jadi yang dominan di sini adalah sebenarnya chairperson yang mengarahkan, dan yang kedua attendance. Sekretaris tidak boleh bicara selama rapat berlangsung, hanya apabila diminta oleh bosnya. Jadi dia tidak bisa berdiskusi, karena fungsi sekretaris hanya mendampingi pimpinan. Dan dia bisa bicara sesuai dengan poin-poin tugas dia, attendance, apologize, atau ada hal-hal penting yang bosnya minta, chairpersonnya minta, tolong dijelasin, karena sekretaris itu kan gudangnya informasi. Dia yang menyiapkan semua. Kadang-kadang juga mungkin bos lupa. Nah, tetapi sekretaris itu bisa berbicara kalau diminta. Dia berbicara sesuai dengan poin-poin tugasnya dia. Jadi kalau kita ikuti, kadang-kadang sekretaris juga berdebat, no. Ya, yang berdebat, yang berdiskusi itu attendance dan diarahkan oleh chairperson. Itu performa dari sebuah rapat. Dan pembukaan juga bukan sekretaris.
Kadang-kadang kan kalau meeting yang luas kan ada MC-nya enggak apa-apa. Tapi MC-nya itu akan mengembalikan kepada pimpinan. Ya, jadi biasanya kalau rapat-rapat resmi ya itu attendance-nya tuh sudah ada, baru sekretarisnya pergi panggil bosnya. Nggak ada bosnya duduk tunggu. Ya, nah setelah rapat itu selesai berdiskusi ya secara seremonial, apalagi ini kan level direktur, dia akan kembali baru diikuti oleh departemen itu pada level manager ya, jadi manajer itu di bawah direktur pada level middle management, lalu di bawahnya adalah supervisor, itu manajer level paling bawah, first line dari struktur organisasi ya. Jadi supervisor, manajer, baru direktur. Itu tingkatan-tingkatannya. Jadi ini adalah salah satu model dari agenda rapat ya. Oke. Kemudian setelah agenda rapat, kita masuk di manajemen rapat. Ya. Siva baca. Sebentar, Mem. Manajemen rapat. Manajer atau pemimpin tim menentukan dan mengumumkan pengumuman penting berupa 1. Siapa saja yang diundang menghadiri rapat. 2. Nama manajer atau pemimpin tim. 3. Tanggal rapat. 4. Tempat rapat. 5. Tujuan rapat. 6. Persiapan yang harus dilakukan peserta jika ada. 7. Bahan-bahan yang perlu dibawa peserta. Ya, jadi secara ideal konsep itu dia yang menentukan. Karena dia chairperson. Nanti secara teknis akan dilakukan oleh sekretaris. Bukan ide-ide pokok ini dari sekretaris. Sekretaris itu technical. Ya, sedangkan ide dan konsep itu harus dari bos. Karena nanti yang mendandatangani apakah itu agenda atau itu minutes bukan sekretaris. Jadi kalau sesuatu yang terjadi kekeliruan, yang bertanggung jawab siapa yang tanda tangan. Oleh sebab itu sebelum bos tanda tangan dia teliti lagi. Ya, kadang-kadang dia sudah percaya karena memang sudah rutinitas, tetapi sebaiknya untuk kondisi-kondisi tertentu harus teliti. Karena bos yang menandatangani. Ya, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Sekretaris yang baik itu kadang-kadang dalam bentuk agenda dia buat agenda 2. 1 untuk attendance, misalnya rapat 1 jam atau 30 menit, tetapi sekretaris yang baik juga dia akan buat agenda spesial buat bosnya. Jadi kalau yang 1 jam dia butir pertama kira-kira bos bicara untuk perkenalan pertama ya sekitar 3-5 menit. Lalu nanti pembahasan yang detail itu dia kasih misalnya 10-15 menit. Karena nanti fungsi dia adalah timekeeper. Itu dia bisa kasih catatan buat bosnya bahwa jangan melebihi. Ya, itu kerangka yang bisa dibuat oleh sekretaris. Kadang-kadang sampai ke detail waktu pun dia bisa mendesain untuk bosnya. Jadi agenda itu bisa 2, 1 umum untuk attendance, 1 spesial buat bosnya. Walaupun tidak terlalu kaku, ya perlu fleksibilitas, tapi itu didesain dengan baik. Ya kan, di dalam merancang rapat. Jadi sekretaris di sini bukan sekretaris panitia, kita nggak bicara panitia. Yang kita bicara adalah organisasi resmi bisnis, yaitu perusahaan. Jadi kalau direkturnya, sekretaris direktur itulah yang sebagai sekretaris rapat. Ya kan, misalnya sekretaris seniornya itu misalnya sakit kan di timnya itu kan ada sekretaris junior, sekretaris direktur itu enggak 1 aja, ada 2-3. Kemudian kalau manajer, sekretaris manajer itulah yang menjadi sekretaris rapat, bukan orang lain, karena rutinitas kegiatan itu sudah selalu ada. Jadi bukan panitia, kita nggak bicara panitia. Kita bicara organisasi bisnis, yaitu perusahaan company, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita bicara tentang waktunya rapat, ya. Nur baca.
Sebenarnya itu fleksibilitas aja ya, mau pagi, mau siang, mau sore, orang bisnis itu really to use. Ya, tapi secara umum itu yang pada saat orang lagi bersemangat atau hari-hari di mana orang lagi bersemangat. Apakah itu kalau mungkin di Senin sebagai awal, ya itu pada level supervisor oke, boleh. Atau waktu close ya, weekend, hari Jumat, bisa juga itu pada level supervisor dengan timnya. Tetapi bagi dunia bisnis kapanpun sesuai dengan problem dan rutinitasnya ya oke-oke aja. Tidak ada waktu yang tepat ya untuk enak melaksanakan rapat. Kapan aja ready to use ya. Oke, untuk menjalankan rapat. Oke, lalu poin yang ke-8, bagaimana melaksanakan rapat ya. Setelah direncanakan, dipertimbangkan dengan matang, lalu persiapannya itu sudah oke, apa yang dibutuhkan, siapa yang diundang, ruangan mana yang mau dipakai disesuaikan dengan jumlahnya. Kemudian kita lihat persiapan ruangan rapat ya. Oke. Sarah baca. Persiapan ruang rapat. Pertama, pastikan ukuran ruang sesuai. Yang kedua, pastikan pengaturan kursi dan meja sesuai sifat rapat. Yang ketiga, pastikan peralatan audiovisual berfungsi. Yang keempat, pastikan semua perlengkapan tersedia. Dan yang terakhir, bagikan salinan tujuan rapat serta agenda. Ini tugas sekretaris. Tapi bukan berarti dia yang angkat-angkat ini, enggak. Nanti kan ada office boy-nya. Tapi di bawah kendali dia. Bos tinggal tanya udah siap. Kalau misalnya mau melibatkan pihak eksternal itu dicek. Kadang-kadang bos cek karena kan misalnya dewan direksi itu menyangkut dengan government, misalnya dengan menteri atau kepala dinas macam-macam atau pihak legislatif, tergantung, atau investor yang kita lagi butuh ya kan. Itu langsung dicek oleh bos ya, karena ini pada level direktur ya. Tapi sekretaris itu dia sudah cekatan sekali. Level-level ini itu dia sudah tahu, dia udah ngerti. Jadi bukan saja dokumen-dokumen yang harus dia siapkan, siapa yang harus dia undang, kapan dia undang, nggak mendadak, tapi sudah dari jauh-jauh hari, kemudian pada waktu-waktu tertentu dia kontak lagi untuk mengingatkan sampai kepada ruangan rapat. Jadi betapa profesionalnya seorang sekretaris, tentu ada timnya dan pembagian tugas ya, karena tidak gampang jadi sekretaris direktur. Ini orang-orang yang memang matang di dalam pengalaman dan luas ya di dalam beraktivitas ya. Nah, saya pernah juga kasih gambaran kalau saya jadi ketua panitia, ini kan di panitia. Jadi saya juga akan pilih sekretaris yang cekatan. Kalau sekretarisnya lelet, ketua panitia akan kerja bakti. Nah, kalau sekretarisnya cekatan, oke. Ketua hanya ide, realisasinya di sekretaris. Nah, jadi pada rapat-rapat koordinasi tinggal aja minta pertanggungjawaban, karena enak, semuanya sudah dihandle oleh sekretaris. Ya, nah kalau sekretarisnya lelet, ditanya-tanya melulu, dikasih tahu melulu. Kalau sekretarisnya cekatan, pasti kegiatan. Jadi kalau sebuah kegiatan kepanitiaan itu sukses besar, sebenarnya bukan saja ada di bos, di ketua panitia, walaupun dia yang punya responsibility, tanggung jawab, tapi siapa di balik suksesnya itu? Ya kan? Nah, jadi sekretaris itu tidak boleh dipandang enteng, karena sukses sebuah event, sukses sebuah acara sebenarnya ada di tangan sekretaris yang cekatan, yang profesional, yang lincah, yang tahu apa yang dia kerjakan. Ide dan konsep itu milik bos, milik ketua panitia, dan kemampuan koordinasi. Tapi selebihnya secara teknikal itu dikerjakan oleh sekretaris. Ya, baik. Oke, setelah tadi dibaca, sekarang ada bentuk-bentuk tata ruang. Ya, Nabila silahkan baca bentuk-bentuknya apa aja tata ruang rapat yang disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Yang pertama, boardroom menjangkau peserta dengan jumlah kecil sampai medium. Classroom disarankan bagi penemuan atau rapat
yang membutuhkan referensi tambahan untuk materi pembahasannya dengan waktu yang tidak cukup lama. Nah, lanjut lagi Nabila bentuk-bentuknya. Hollow square biasa digunakan untuk rapat yang terdapat perwakilan kelompok untuk presentasi. Teater cocok untuk rapat dengan peserta yang banyak, hanya ada komunikasi antara pemimpin rapat dan peserta. U-shape biasa digunakan untuk rapat direksi atau komite, jumlah peserta terbatas, memberikan instruksi yang cukup antara seluruh anggota rapat yang ada. Yang terakhir, banquet tidak hanya digunakan sebagai tempat meeting, namun juga bisa menjadi tempat lunch sekaligus. Ya, kalau banquet ini seperti informal ya, jadi dia circle ya, jadi sambil kita meeting, pertemuan ya, jadi juga bisa lunch atau dinner macam-macam. Kalau U-shape itu dia lebih kepada internal pada posisi-posisi tertentu, pada level-level direktur. Jadi yang rapat tadi itu bisa U-shape atau juga bisa dalam bentuk boardroom ya, yang kapasitasnya itu terbatas dan settingnya supaya orang bisa berhadapan-hadapan dan posisi dari chairperson yang didampingi oleh sekretaris itu enak untuk dilihat dan kedua orang ini juga pas untuk mengkontrol jalannya peserta rapat ya. Oke, itu antara lain bentuk-bentuknya, mungkin juga ada lebih tapi paling tidak ya. Antara lain bahwa bentuk daripada fasilitas ini kemudian diimbangi dengan audio visual yang bagus, penempatan secara nonverbal ya yang tidak mengganggu baik attendance maupun chairperson dan sekretaris sehingga rapat itu bisa berjalan dengan baik. Oke, setelah semuanya sudah direncanakan dengan baik dokumen dan fasilitasnya, lalu membuka rapat. Ya, Tiara baca. Baik, Mem. Saran untuk membuka rapat secara efektif, yang pertama mulai rapat tepat waktu, yang kedua tunjukkan energi semangat, yang ketiga pastikan peserta rapat saling diperkenalkan, yang keempat katakan kembali tujuan dan agenda rapat, lalu yang terakhir ada jelaskan peraturan dasar dalam rapat. Ya, biasanya tuh ada aturan main kalau misalnya dalam kapasitas yang besar, tapi kalau yang internal dan pesertanya terbatas sudah pada tahu karena ini sudah rutinitas ya. Oke, kemudian peran-peran dalam rapat seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada leader, chairperson, yang kedua fasilitator ini sekretaris, yang ketiga timekeeper ini juga sekretaris, yang keempat note taker itu juga dihandle semua oleh sekretaris, dan yang kelima partisipan atau attendance ya. Nah, jadi kalau untuk meeting-meeting yang besar, event-event yang besar, misalnya aktivitas MAIS untuk teman-teman kita di Prodi MAIS itu ada peran-peran sendiri, tidak mungkin semua dihandle atau ditangani oleh sekretaris. Nanti dia kewalahan. Tapi kalau internal semua ini, baik memfasilitasi, baik sebagai timekeeper, baik sebagai note taker, itu sebagai note tulis, itu semua ditangani, dihandle oleh sekretaris ya. Tapi kalau event-event yang besar ada peran-perannya. Sehingga kelancaran dari aktivitas ini boleh berjalan dengan baik. Ya, kalau Anda belajar ini dengan baik, nanti Anda kan selalu rutinitas kalau ada kegiatan-kegiatan kampus ya, ada rapat-rapat organisasi mahasiswa, walaupun itu tidak punya sasaran bisnis, tapi Anda bisa mendesain dengan baik supaya efektif. Catatan-catatannya juga harus oke. Karena kan Anda udah belajar komunikasinya. Ya kan? Sehingga rapat itu tidak bertele-tele. Ajarkan juga untuk teman-teman bahwa waktunya diperhatikan kapan memulai, kapan selesai. Kemudian kalau sudah yang dibahas sudah close, jangan diulang-ulang lagi. Oleh sebab itu harus punya catatan minutes. Kalau perlu untuk dibicarakan harus di follow up sehingga jangan sampai ada yang terlewatkan. Pokok pembicaraan hari ini apa aja. Di luar itu nggak boleh kita ngomong. Setelah itu boleh kita relax. Ya, nah, tapi selama rapat itu kita harus tahu tujuan alasannya dan didukung oleh peran dan dokumen-dokumen yang penting ya. Baik. Kemudian finally adalah bagaimana kita menutup rapat ya. Nah, silakan tadi Tiara sudah, sekarang Kartika. Ya baik, Mem. Dalam menutup rapat, manajer mengumumkan hasil kesimpulan mengenai rapat yang telah dilaksanakan dan memberi informasi mengenai tugas-tugas selanjutnya kepada para peserta.
Penutupan rapat juga memberikan waktu bagi para anggota untuk meninjau ulang keputusan-keputusan yang telah diajukan dan disepakati untuk ditindaklanjuti. Ya, semuanya bisa clear kalau penulisan notulensinya benar berdasarkan agenda, dan catatan-catatan risalah ini akan menjadi apa? Minutes atau minutes, ya kan? Nah, catatan ini akan menjadi minutes. Kalau ini rapatnya rapat berkala, tinggal aja nanti 3 bulan kemudian kita buat agenda yang baru, tapi jangan lupa adoption dari risalah terakhir. Ya, itu yang saya informasikan kepada Anda tentang bagaimana kita mendesain sebuah meeting bisnis yang bagus. Ya, karena bagi orang bisnis waktu itu betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik. Bukan berarti nggak ada ngobrol, ada, fleksibilitasnya tuh tetap ada, tetapi jangan sampai dia melebihi, ya kan, aturan main dari sebuah penyelenggaraan rapat. Ya, jadi ini komunikasi bisnis yang efektif. Bagaimana merencanakan, mendesain, melaksanakan, dan mengakhiri, mengevaluasi. Nah, nanti setelah rapat, ya semuanya sudah kembali bekerja, bos dengan sekretaris mulai melihat risalahnya. Poin-poin mana, misalnya ada rujukan harus berhubungan dengan investor, harus berhubungan dengan pemasok, harus berhubungan dengan government, itu menjadi tindak lanjut. Dan siapa yang akan melakukan itu? Apakah awal ditelepon dulu oleh sekretaris, tetapi meeting selanjutnya dengan pihak-pihak eksternal, siapa yang akan ke situ? Apakah itu oleh manajer atau oleh direktur sendiri? Itu tergantung dari keputusan risalah rapat. Ya, oke. Jadi ingat, sebelum rapat apa? Agenda. Sementara rapat? Membuat notulen. Ya, setelah rapat? Dokumen terakhir atau minutes. Minutes. Oke, karena tadi adoption of minutes ya. Nah, jadi bukan adoption of notulensi. Hari ini Anda belajar bahwa catatan terakhir adalah minutes, bukan notulensi. Notulensi itu catatan selama rapat itu berlangsung. Oke, nah, jadi minutes dibuat berdasarkan notulensi, notulensi dibuat berdasarkan agenda. Ya, oke. Baik, itu aja. Hari ini saya sudah menyelesaikannya dan minggu depan tidak ada penambahan materi lagi. Cukup aja supaya Anda juga bisa istirahat sambil Anda belajar materi, ya, mata-mata kuliah yang Anda dapatkan selama semester 1 ini. Nanti tanggal 25 kita ketemu lagi untuk UAS, ya, secara online. Jadi Anda mempersiapkan link yang bagus, pakai laptop atau kalau mau pakai HP yang benar karena harus on cam. Ya, stay selama kurang lebih 90 menit. Ya, oke. Perhatikan due date. Ya, saya kasih catatannya. Mau selesai atau belum, kirim aja. Tentu akan beda daripada Anda kirim terlambat. Ya, jadi mau selesai atau tidak selesai, kirim aja. Karena saya juga sudah hitung beban materi dengan waktu yang disiapkan. Ya, pasti saya hitung itu. Ya, jadi mahasiswa juga punya waktu untuk mengirimkan. Jadi perhatikan due date-nya. Ada informasi-informasi tambahan, nanti saya komunikasi dengan penanggung jawab, dengan Devin, nanti Devin bisa informasi ke Anda. Atau kalau Anda juga mau japri ke saya, apa-apa, no problem. Ya, oke. Itu aja, terima kasih untuk atensi kurang lebih 17 minggu. Banyak sekali juga kekurangan dari saya, mohon maaf ya. Oke, jadi nanti ya mungkin saya nggak ngajar lagi, nanti kalau komunikasi 2 biasanya oleh Ibu Silvi, ya kan, itu nanti di semester 3. Saya selalu dikasih sama kaprodinya Mem Ina di komunikasi 1. Ya, oke, baik. Sebelum ini saya mau screenshot dulu. Jadi silakan semuanya dengan senyum. Ya, oke. Savana ininya terbalik ya?
fotonya? Ya, coba on cam. Ya. Bentar, Bang. Gary sudah siap? Ya. Yang lain sudah? Oke. Ya. Belum, Mem. Belum. Ya. Oke, saya tunggu. Sudah happy? Sudah, Mem. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. See you tanggal 25 Januari. Baik. Terima kasih, Mem. Banyak, Mem. Banyak ya, Mem. Sama. Oke. Terima kasih, Bu. Mem.